Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Sampai kepada nanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa Fatwa TV yang semoga Allah menjaga kita semua. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali berjumpa di program live interaktif Fatwa TV dengan tema konsultasi keluarga bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Kemudian salam dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Fatwa TV di mana saja Anda berada, sebagaimana biasa di sesi pertama, alhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri kita pada kesempatan ini, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala, merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad, dan kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bikum Ustadz. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Kaif halukum? Alhamdulillah Ustadz. Kaif antum Ustadz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Set keluarga sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Kegiatan di perkuliahan juga aman salah satu. Alhamdulillah, kita masih online juga nih. Dan bentar lagi Ramadan Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nasallallahu an yuballighana. Allahumma amin, Allahumma amin. Baik Ustadz, sebagaimana biasa di pembukaan kita minta nasihat Ustadz. Tafadhal maskura ma'jura. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal iman, rahimakumullah, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun antum berada. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Masih lama Ustaz. Masih 26 hari lagi. Ahibati fillah, dulu kita menunggu Ramadan selama 11 bulan. Setelah itu jadi 10 bulan, 9 bulan, 8, 7, 6. Tahu-tahu udah deket nih Ramadan. Dan tidak terasa hari-hari berjalan begitu cepatnya, dan kita berada di bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal. Maka nasihat ana buat setiap keluarga. Keluarga itu ada dua macam. Ada keluarga yang mustaqirrah, yang netap, ya, keluarga ini harmonis, mereka punya aturan yang jelas, tujuan yang jelas, visi dan misi mereka jelas, prinsip-prinsip mereka jelas. Tujuan mereka adalah bagaimana masuk bersama keluarga ke surga Allah SWT. Tapi ada keluarga yang gonjang-ganjing, yang gak jelas semuanya. Imam mereka adalah syahwat dan nafsu mereka. Pembimbing mereka adalah ambisi mereka. Sehingga gak jelas keluarga ini mau dibawa kemana. Maka bagi keluarga-keluarga yang jelas, saatnya bulan Sya'ban ini, bagaimana kita bersama keluarga mengkondisikan diri kita, jiwa kita, kegiatan-kegiatan dan aktivitas kita menuju kepada Ramadan. Sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian salaf, bahwasanya bulan Rajab adalah syahru az-zara', bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami, memupuk, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk panen. Maka hendaklah kita memulai memperbaiki diri kita, mengajak keluarga untuk mulai membaca Al-Quranul Karim, memperbanyak puasa sunnah. Ajak keluarga, ajak anak-anak, ajak istrimu. Kalau kau seorang istri, ajak suamimu. Bang, yuk kita puasa di bulan Sya'ban. Masih ada waktu. Besok hari Kamis bisa puasa Kamis, atau mau puasa Kamis dan Jumat, atau Jumat dan Sabtu, atau mau puasa Senin Kamis yang jelas di bulan diangkatnya amalan. Usahakan dalam catatan amalanmu ada puasa. Yang kita tahu puasa ini amalan yang Allah sendiri yang akan memberikan balasan untuk yang melakukannya.
membaca Al-Quranul Karim. Para salafus soleh ketika masuk bulan Ramadan jangan ditanya, mereka panen. Tapi sebagian orang masuk bulan Ramadan baru mulai menanam, baru mulai mau baca Quran, baru mulai buka Qurannya, baru dicari Qurannya di mana. Kadang kala selesai Ramadan dia belum sempat panen karena masa tanamnya berat. Orang yang nggak punya kebiasaan menanam, lalu disuruh menanam, kena terik matahari, kena angin kadangkala yang juga membahayakan dirinya. Biasanya dia nggak tahan, sehingga sawah yang satu petak dia sebulan nggak selesai dia tanami. Maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma balighna Ramadan. Barakallahu fikum. Masalah jazakallah khairan, atasnya sangat berbahagia bagi kita yang masih lalai di bulan-bulan ini untuk menyambut Ramadan ini. Nah. Semoga Allah berikan kita taufik dan bertemu dengan Ramadan. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja berada, bahwasanya acara Live Interaktif ini juga dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo, lantas Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, kemudian Radio Badidah Caruban dan Radio Mas FM Seragan. Jazahumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa dan juga para pendengar radio di mana saja berada, bisa menghubungi nomor 0331 544687, 0331 544687. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan telah masuk Ustaz, kita coba bacakan. Masyaallah, barakallahu fiik. Berkaitan dengan masalah keluarga Ustaz, tema kita. Jadi pertanyaan tentang keluarga juga Ustaz. Bismillah. Bismillah, ini dari Abu Sofiah di Sumatera Utara Ustaz, Kabupaten Simalungun. Ustadz, ana berumah tangga sudah hampir 3 tahun. Menikahi seorang janda yang memiliki anak 3 cerai hidup. Sedangkan saya lajang pada saat menikah. Dan alhamdulillah saya sudah memiliki anak yang hari ini berusia 1 tahun 4 bulan. Pertanyaan saya, mengapa rumah tangga saya selalu ada sedikit keribut setiap bulan? Padahal kami sama-sama mengaji. Mohon solusinya Ustadz, sebab setan selalu menggoda saya untuk menyerah. Masya Allah. Sebulan sekali kan? Sebulan sekali. Aman lah. Nah, jamaah. Iya. Haibati fillah. Yang namanya rumah tangga yang harmonis bukan berarti tidak ada keributan di dalamnya. Tapi bagaimana merubah keributan itu menjadi keindahan. Kadangkala ada sedikit keributan yang disudahi dengan saling memaafkan, sehingga cinta yang mungkin udah mulai kering ya, dengan adanya sedikit keributan, kemudian mereka saling memahami kekurangan masing-masing, melihat kepada kelebihan pasangannya, biasanya rumah tangga itu akan semakin indah. Apakah di rumah tangga Nabi SAW tidak ada masalah? Ada masalah. Aisyah radhiyallahu taala anha sempat mengangkat suaranya lebih tinggi dari Nabi SAW. Safiyah binti Huyai bin Akhtab pernah ada keributan sama Nabi SAW. Hafsah putrinya Umar bin Khattab, istrinya Nabi radhiyallahu ta'ala an ashabin Nabi SAW, pernah terjadi keributan. Maka itu hal yang lumrah dan wajar. Namun bagaimana sekarang menyikapi keributan yang terjadi? Ini yang perlu dipelajari, sehingga nggak ada lagi menyerah, kata dia gitu kan. Nah, antum gimana mau menyerah? Urusannya apa gitu? Ini bukan perang-perangan gitu. Oh, apa? Ambil bendera putih ya, baju kaos dalamnya dibuka udah nyerah gitu kan? Enggak. Ana rasa antum ketika seorang lajang yang menikahin seorang janda dan itu pilihan antum tidak dipaksa, maka insya Allah Allah akan berikan pahala yang besar buat antum ketika antum bersabar menghadapi ini janda. Tinggal sekarang nasihat-nasihat Nabi SAW. Kalau dikatakan sama-sama ngaji, coba perbaiki hubunganmu dengan Allah SWT. Coba kita lihat hati kita. Kita itu ngelihat kepada kelebihan pasangan kita atau ngelihat kepada kekurangannya. Seorang yang melihat kepada kekurangannya, ya nggak akan pernah bersyukur sama Allah SWT. Tapi tatkala dia melihat kepada kelebihan pasangannya, dan tatkala ada permasalahan, seorang suami harus memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin. Ketika Aisyah teriak atau ngangkat suaranya, Nabi diam. Begitu pula engkau. Tatkala istrimu marah, engkau diam. Dan tatkala engkau marah, istrimu diharuskan diam sebenarnya.
Kalau enggak, ya perjalanan hidup ini enggak lama. Yang terjadi seperti yang kau sebutkan, engkau ingin menyerah. Maka tolong engkau perbaiki rumah tanggamu, jangan pernah berpikir untuk mengikuti bisikan setan yang selalu berusaha membuat keributan dalam rumah tangga, kemudian yang dia inginkan adalah perpisahan di antara keduanya. Hada wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasan. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal yang berikutnya kita bacakan Ustaz dari seorang akhwat di kota Banten. Ustaz, ibu saya agak sulit untuk mensedekahkan harta, terutama pada pembantu. Beliau memperkerjakan pembantu dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, atau bisa dilanjutkan bila ada pesanan mendadak, dengan gaji yang terbatas 1 juta per bulan. Bila diajak bicara pasti marah-marah dan mendiamkan saya karena ngambek. Bolehkah bila saya pakai uang ibu untuk menambah gaji pembantu tersebut tanpa sepengetahuan si ibu? Karena pembantu itu mengeluh pekerjaan terlalu berat dan gaji yang sedikit. Sedangkan di awal bekerja dulu memang tidak ada bicara kan tentang kesepakatan tentang jam kerja dan gajinya, Ustaz. Naam, barakallahu fikum. Subhanallah jamaah ya. Wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu memang punya sifat kikir terhadap hartanya. Dia berpikir semua ada hitung-hitungannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Asma, la tuki fayukillah alaik. Jangan engkau suka berhitung ya. Allah akan perhitungan sama engkau nantinya. Ada orang-orang yang perhitungan banget dalam urusan berbagi dengan orang lain, ngasih orang lain. Dia selalu berpikir duitnya ini kalau dikasihkan lebih kepada dia akan berkurang duit dia nih. Inilah pemahaman yang harus disebarkan kepada umat manusia. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangin harta. Engkau makan kuliner berkurang hartamu, sedekah enggak berkurang hartamu. Mungkin orang berpikir dengan dia kuliner atau dia membeli barang yang dia sukai, dia merasa ada manfaat buat dia. Sejatinya manfaat dari sedekah lebih besar daripada kuliner yang kau jalankan. Atau beli barang-barang yang kurang berguna. Maka sekarang mungkin yang perlu dilakukan anak ini bukan nyuruh ibu nambahin gaji pembantu. Udah bab ini ditutup. Gajinya tetap seperti itu. Nah, sekarang bagaimana ngobrol sama ibu tentang fadilah sedekah, tentang keutamaan sedekah, ceritakan tentang bagaimana orang-orang terdahulu bersedekah. Sampaikan juga sebenarnya sedekah itu adalah uangnya Allah. Jangan bicara pembantu. Bicara sedekah secara umum. Dengan harapan ibu tersentuh hatinya. Sampaikan bahwasanya ketika orang meninggal dunia, contohnya fulana, bu ya kesian, hartanya banyak gak ada yang dibawa, bagi-bagi waris tuh anak-anaknya, gak urusan sama ibunya, sayang kan seperti itu. Nah, setelah itu kalau sudah ibu sudah tersentuh, ada keinginan sedekah, baru diarahkan kepada siapa orang yang pantas mendapatkan sedekahnya. Yang penting hatinya dulu siap nih. Soalnya kalau hatinya nggak siap, ya udah mau ngomong sedekah sama siapapun dia nggak siap. Maka persiapkan hati ibu, ajak ibu ziarah kubur, ajak ibu mengingat saudara-saudara yang meninggal dunia dengan harapan ibu tersentuh. Dan sedekah ini kata Nabi alaihi salatu wassalam, was-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti keimanan. Berat memang. Sedekah itu menjaga dari mati buruk, menjaga dari petaka, menjaga dari penyakit. Ada banyak faedah sedekah. Sampaikan kepada ibu hal itu, baru diarahkan kepada pembantu. Kalau engkau bertanya tadi, bolehkah ngambil duit ibu ya untuk diberikan sedekah? Boleh. Nggak boleh karena duit ibu. Kalau bicara tadi gajinya terlalu sedikit. Ya tinggal bagaimana tuh orang pembantu itu kalau memang nggak siap dengan gaji tersebut, ya udah dia undur diri gitu loh. Tapi kalau si anak ini ngambil, mencuri duit ibunya untuk diberikan kepada dia, itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali kalau haknya nggak didapatkan. Tapi ini kan enggak. Memang nggak ada kesepakatan. Tinggal sekarang ngobrol sama pembantu itu, udahlah engkau supaya hakmu ditambahin sama ibu, engkau siap nggak untuk ngobrol sama ibu maksudnya. Bu, saya akan kerja dari jam sekian sampai jam sekian, saya minta gaji sekian. Konsekuensinya kalau nggak mau, berhenti. Karena kan al-mu'minun ala syurutihim gitu, seperti itu ya. Walaupun kita tahu ada majikan-majikan yang bakhil, memang ada yang seperti itu. Cuma itu kembali kepada pembantunya ini. Mau nggak dia nerima?
Kalau nggak mau nerima, silahkan. Bukan diri. Dan ini nasihat buat para pengusaha atau ibu rumah tangga pun. Ana pernah di Bondoso ada ketemu satu ustadz lah. Dia itu datang ke toko kawannya punya toko kosmetik. Ngobrol-ngobrol, tanya digaji berapa pembantu, pelayannya, sekian. Kata ustadz, ini nggak cukup, tambahi. Oh nggak cukup ini, engkau kalau nggak tambahin banyak yang hilang barang. Kenapa? Betul. Betul, Ustaz. Banyak yang hilang barangnya. Dia nggak sadar gitu. Pembantu ini, pelayan ini tetap kerja di situ. Tapi dia tahu nggak cukup gitu. Gajinya itu nggak cukup memang. Akhirnya dia mencuri. Barangnya dicuri. Nggak sadar yang punya toko. Karena sudah amanah, orangnya baik orangnya. Nah. Tapi diambilin barang-barang yang kau nggak sadar gitu loh. Maka tolong berikan sesuai gitu. Makanya kenapa ada yang namanya di negeri kita itu apa? Gaji UMK ya. Upah minimum UMK, upah minuman, udah UMR dulu ya, upah minum regional apa kayak gitu. Jadi ada upah yang memang standar gitu loh. Apalagi kalau dilihat dia mungkin punya istri atau kalau dia punya anak yang sekolah, gak cukup. Sedangkan tadi kerjanya dari jam 6 sampai jam 9 malam kadang-kala. Artinya dia gak bisa cari tempat lain. Maka jangan buka peluang bagi dia untuk mencuri. Berikan hak dia, insyaallah diberkahin, jangan takut gitu loh. Hada wallahu a'lam. Masyaallah, jazakallah khairan atas jawaban dan nasihat serta solusinya. Semoga bisa bermanfaat bagi yang bertanya dan bisa dipahami. Dan kembali kami mengajak para pemirsa Fuad TV dan juga para pendengar radio untuk bertanya langsung berkaitan dengan tema kita konsultasi keluarga. Bisa menghubungi nomor 0331 544087 0331 544087. Baik, kita bacakan soal berikutnya mungkin Ustaz. Tapi ada penelpon yang telah terhubung Ustaz. Kita coba langsung angkat. Barakallahu fiik. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fuad TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bersama siapa di mana? Dari Umu Aryo Pekanbaru. Ya, Umu Aryo, silakan Ibu Aryo. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Ada titipan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Naam. Begini Ustaz, Ana dengan suami itu sering bertengkar. Sebabnya itu karena suami ini kan manajer di salah satu perusahaan sawit. Dan vice presidennya itu beragama Hindu. Kemudian ketika mereka merayakan hari rayanya, itu manajer-manajernya harus hadir. Karyawannya juga. Terus kalau seandainya Ana sering nggak mau datang gitu Ustaz, karena itu kan perayaan keagamaan orang ya. Terus suami sering marah dengan Ana karena Ana nggak mau hadir sebagai istri manajer gitu Ustaz. Ya. Gimana solusinya Ustaz? Cukup Ibu. Terima kasih Mario di Pekanbaru. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kadangkala kita mempertaruhkan agama kita, akidah kita, ajaran Islam demi mengais rezeki. Ketahuilah bahwa rezeki kita itu bukan di kantor kita. Bukan bergantung sama bos kita. Allah sudah menetapkan pemberi rezeki adalah Dia semata. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Bagaimana sekarang bersama suami ini menyamakan pemahaman tentang rezeki. Kenapa suami marah? Karena ada kekhawatiran dia. Kalau istri nggak datang, mungkin dia akan di PHK, mungkin diturunkan jabatannya, mungkin. Kemungkinan itu banyak. Kemungkinan dia berhenti. Terus gimana? Mau makan apa nantinya? Bukankah yang memberikan rezeki adalah Allah Jalla Jalaluhu? Maka tugas seorang istri sekarang ketika berbincang sama suami adalah tadi berbicara konsep rezeki dulu. Kemudian setelah itu mungkin ngobrol sama suami. Cobalah bang, kita fikir bang. Apakah yang seperti ini diperbolehkan sama Allah Azza wa Jalla? Allah itu yang menciptakan kita. Kalau diperbolehkan, anak ikut. Engkau suamiku, engkau surgaku bang.
Maka sampaikan hal itu kepada suami. Dan tunjukkan anti benar-benar memuliakan suami. Sehingga harapannya suami sadar, istri ini nurut, taat sama aku. Tapi kalau sudah bertentangan dengan agama, dia lebih memilih agamanya daripada suaminya. Iya. Ada istri-istri yang Masya Allah, dia siap untuk diceraikan sama suami. Daripada melakukan kemaksiatan. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nggak ada ketaatan kepada makhluk kalau urusannya bermaksiat kepada Khalik. Dan katanya kita ini negara yang toleransi. Ya, saling menghargai. Tapi bukan mencampur adukkan agama. Nggak boleh muslim memaksakan orang non-muslim yang kerja sama dia untuk ikut ritual umat Islam. Suruh sholat Jumat. Sholat Idul Fitri harus ikut. Nggak boleh. Muslim nggak boleh. Begitu pula non-muslim. Ini yang dikatakan toleransi. Kalau urusan agama fadl. Agamamu, agamaku. Aku mau punya acara, silakan agamamu. Tapi kadang-kala seorang yang punya kekuasaan, seorang yang punya harta, dia berpikir untuk mewajibkan orang-orang tersebut mengikuti acara itu. Maka mungkin yang perlu dimusyawarahkan sama suami tadi, berbincang konsep rezeki, Allah yang memberikan rezeki, maka itu harus ada di diri seorang muslim. Dan sekali lagi, pandemi ini semakin meyakinkan setiap muslim. Yang di PHK, yang diberhentikan, yang toko usahanya tutup, ternyata dia masih bisa hidup. Dan Allah yang maha memberikan rezeki. Sambil terus didoakan suaminya. Dan alhamdulillah mungkin keributan ini kan gak selalu ya. Selalu. Kalau pas acara mungkin itu. Sekarang ini ada acara nyepi ya. Orang Hindu sehingga ribut lagi seperti itu. Anda rasa perlu kejelasan. Perlu kejelasan. Dan itulah seorang muslim. Lakum dinukum waliyadin. Sudah agamamu, agamaku. Kalau urusan sosial, bos kita punya anak, kita mau membesuk, kita bawa hadiah, silahkan. Boleh tadi. Nggak ada masalah urusan sosial. Tunjukkan kepada bos juga. Ini suami sampaikan, bos minta maaf. Aku akan loyal ya kepada bosnya. Mungkin dalam urusan pekerjaan, dia sempurnakan pekerjaannya. Tapi dia nggak cari muka. Ada orang yang cari muka dengan menjual agamanya agar mendapatkan sedikit kelebihan harta. Dan itu yang membahayakan. Hadza wallahu a'lam. Masyaallah, jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah ada penelpon kedua, saat kita coba sapa langsung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Gusti di Jakarta. Ya, monggo Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhali. Barakallahu Ustaz. Wa fiik wa barak. Nah. Gini Ustaz, Ana mau menanyakan tentang masalah Ana tuh selalu mengingatkan suami untuk tidak bersalaman dengan yang bukan mahramnya seperti sepupunya. Begitu juga kepada anak-anak Ana, selalu Ana ingetin. Cuma kadang mereka tidak peduli gitu Ustaz. Jadi Ana tuh jadinya sedih gitu. Padahal setiap kalau ada artikel tentang ancaman bagi orang yang bersalaman dengan yang bukan mahram itu, ancaman seperti apa tuh Ana sudah selalu kirim, selalu kasih tahu ke suami. Jadi Ana tuh selalu meminta tuh suami itu untuk, karena suami pun sudah mulai mengaji sunnah ini Ustaz, tapi yang satu hal ini belum bisa suami sama anak-anak untuk melaksanakannya gitu Ustaz. Jadi Ana gimana ya Ustaz ya? Nah. Mohon Ustaz. Masya Allah. Barakallah. Terima kasih Bu Gusti di Jakarta. Gusti ya. Subhanallah ya. Yang namanya tugas kita itu hanya menyampaikan. Kadangkala sedih. Bagaimana sedihnya Nabi SAW ketika pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab begitu menentang dakwah Nabi SAW. Bagaimana sedihnya Nabi SAW pamannya sendiri Abu Talib yang membesarkan Nabi SAW tidak mau menerima dakwah ini. Tapi Allah Jalla Jalaluh mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah lebih faham siapa orang-orang yang pantas menerima hidayah ini.
Bagaimana sedihnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendakwain abahnya, mengatakan, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Tapi bapaknya enggak mau. Bahkan bapaknya mengancam Ibrahim, melemparinya dengan batu. Bagaimana sedihnya Nabi Nuh alaihissalam ketika banjir telah datang, hujan begitu derasnya, air bersumber dari tungku-tungku yang ada di kota. Dan berlabuhlah kapal itu. Anaknya Nabi Nuh dipanggil sama Nabi Nuh. Ya bunayyar kam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Wahai ananda, ayo kau naik bersama kami. Jangan bergabung sama orang-orang kafir itu. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan mendaki gunung yang menyelamatkan aku dari air. Subhanallah. Maka kesedihan itu ada. Tapi kita harus tahu diri. Kewajiban kita itu hanya menyampaikan. Tapi bagaimana cara menyampaikan? Ini yang perlu dipelajarin. Karena ada orang yang selalu mengatakan, Anda sudah sampaikan. Tunggu dulu. Engkau sudah sampaikan. Metode, cara engkau menyampaikan sudah benar enggak? Betapa seringnya kebenaran itu ditolak karena salah penyampaian. Betapa sering orang itu jadi sensitif, jadi gak mau dengerin gara-gara yang menyampaikan ini kasar, menyakitkan hati. Maka kalau suami tadi dikatakan alhamdulillah sudah mulai belajar sunnah, sudah mulai ngaji, ada satu yang belum dia tinggalkan. Bisa jadi karena dia malu, gak enak, gak nyaman, gak siap ini itu. Oh, berarti masalahnya imannya perlu dikuatkan. Bagaimana sekarang seorang istri memperbaharui keimanan suaminya. Karena yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman dengan ancaman-ancaman tadi yang disebutkan, fadilah-fadilah yang disebutkan. Mau tidak mau, keimanan itu menjadi motor yang menggerakkan dia untuk melakukan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan. Apa? Ada motornya. Iman ini motor lah. Maka bagaimana anti sekarang menguatkan iman suami agar percaya dengan ancaman Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau itu benar loh. Dan sampaikan Rasulullah SAW. Karena kadang-kadang masih ada syubhat yang mengatakan, ya, yang nggak boleh salaman sama non mahram itu kalau pakai syahwat, ya. Tapi kalau hatinya bersih, ya. Apalagi ini bentuknya silaturahim, ini menjalin hubungan yang baik sama sesama muslim, nggak masalah, gitu loh. Subhanallah. Subhanallah saja. Ini syubhat. Ini ucapan yang baik, tapi dibungkus. Bukan ucapan yang baik ya. Ucapan yang buruk tapi dibungkus dengan kebaikan. Bungkusnya bagus. Rasulullah SAW, adakah manusia di muka bumi ini yang hatinya lebih bersih dari hati Nabi SAW? Nggak ada. Beliau umur 40 tahun jantungnya udah dibersihkan. Umur 50 tahun ketika beliau hendak Isra Mi'raj dibersihkan lagi jantungnya. Ada stempel di jantung Nabi, stempel kenabian di pundak Nabi SAW. Tapi apakah ketika wanita-wanita sahabat, apakah istrinya Abu Bakar, istrinya Umar, istrinya ya sahabat-sahabat yang lainnya ketika datang menjumpai Nabi SAW, mereka berebut tangan Nabi, mencium tangan Nabi, bolak-balik diciumin tangan Nabi SAW. Tangan manusia terindah yang pernah ada di muka bumi ini. Apakah Nabi membiarkan tangannya untuk para wanita? Tidak. Beliau mengatakan, inilah usafihun nisa. Jelaskan, aku tidak bersalaman dengan wanita. Minta maaf. Sudah, semua jadi tahu. Ini jamaah. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh nggak apa-apa salaman. Nabi nggak salaman. Engkau siapa? Maka hendaklah kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan percaya dengan syubhat-syubhat. Kalau udah jelas Nabi alaihi salatu wasallam, Abu Bakar apakah ketika jadi khalifah ya, kemudian datang orang-orang para tabi'in perempuan pada salaman sama Abu Bakar? Enggak, mereka menjaga hal itu gitu loh. Hadza wallahu a'lam. Berarti butuh untuk dipahamkan orang lain gitu, Ustaz. Ya, dipahamkan. Yang tadi masalah keimanannya ditumbuhkan, kemudian setelah itu dipahamkan masalahnya apa sih sebenarnya gitu. Kadang-kadang kan tadi orang, aku nggak enak nanti dianggap sombong sama orang ini itu. Nabi mengatakan, aku tidak bersalaman dengan wanita. Ini menutup
Jelas, udah selesai. Oh gitu. Kita tetap berbuat baik sama kerabat kita, sepupu kita. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, apa kabar? Tapi berduaan enggak, salaman enggak. Jadi ada aturan-aturan yang terjaga, tapi tetap menjaga silaturahim. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Nah berikutnya penelpon sudah tersambung, saat kita Masya coba Allah. sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ummu Sadam di Tangerang. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Nah, Wafik barakallah. Ustaz, Ana mau tanya. siap. Ana punya 2 orang anak laki-laki Ustaz. Itu yang pertama itu kelas 2 SMP. Dulu saat lulus SD, anak itu ingin sekali anak bisa masuk pondok gitu, tapi qadarullah suami itu belum siap anak masuk pondok. Jadi sekarang masuk di SMP IT. Nah, semakin kesini namanya mungkin anak beranjak remaja ya, agak sulit diatur, terus banyak main gadget gitu ya. Tapi anak sudah batasi gitu. Cuma kadang-kadang ada perasaan gitu, marah dengan perilaku anak, misalkan kesal yang sudah diatur gitu. Nah, anak tetap ingin nanti lulus SMP itu dia tetap masuk pondok Ustadz. Nah, awal dulu anak ingin anak masuk pondok itu karena anak benar-benar ingin anak mendapatkan ilmu agama yang sahih sesuai dengan sunnah. Tapi karena sekarang itu merasa anak kok bisa diatur, misalkan gitu ya Ustaz, sebenarnya enggak sih anak-anak tidak terlalu enggak nakal gitu, enggak masih nurut Ustaz gitu. Cuma kadang-kadang ya gitu ya Ustaz ya gitu. Nah, jadi anak tuh sekarang merasa pengen ada perasaan gini, sudah deh kalau misalnya anak lagi kesel sama anak gitu, sudah masuk pondok aja gitu, biar diatur sama pondok gitu. Jadi anak tuh takut sekarang salah niat Ustaz. Bagaimana Ustaz gitu. Jadi yang awalnya niat anak tuh agar anak bisa menuntut ilmu agama yang sesuai dengan saya, sekarang tuh seperti udahlah biar kalau di pondok mungkin mau nurut gitu. Niat Ibu. salah Ustaz. Cukup Ibu. Barakallahu fiik. Ya, baik barakallah. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. Masya Allah. Ya, Ibu Ummu Sadam ini perhatian banget dengan urusan niat ya. Karena kita tahu memang innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imra'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Berkaitan dengan niat memasukkan anak ke pondok. Dulu memang pondok itu seakan-akan bengkel untuk memperbaiki anak-anak yang rusak. Jadi terus terang ketika anak masuk pesantren itu memang banyak teman-teman banyak yang nakal gitu loh. Bahkan ketika anak masuk itu jumlah kita kira-kira 35 orang. Lulus itu tinggal 5 orang gitu. Yang 30 orang nggak betah ya, kadang-kadang nggak betah. Ini tuh ada yang di DO, ada yang memang dia nggak kerasan di pesantren ya, macam-macam gitu loh. Itu dulu. Tapi niat itu pun sebenarnya. Jadi kalau orang tua niat ingin memasukkan anaknya ke pesantren dalam rangka supaya anak itu jadi benar ya, itu niat baik gitu loh. Dia niat baik supaya mungkin di pesantren dia akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Mungkin di rumah dia sulit nurut. Tapi ketika dia punya kawan-kawan yang baik-baik ya, semoga dia dapat berubah. Ini sebenarnya niat baik gitu loh. Tapi akan lebih baik niatnya ketika tadi nggak nunggu anaknya nakal baru dipesantrenkan. Karena ada orang tua yang kalau anaknya nggak nakal masuknya umum. Kalau nakal, agama nih. Ini sebenarnya positive thinking. Dia berpikir agama ini memperbaiki gitu. Agama itu dapat memperbaiki. Tapi kalau umum nggak bisa memperbaiki, cari dunia. Itu dari sisi itu mungkin ada sisi positifnya. Tapi jangan sampai seperti itu kita berpikir. Anak-anak kita yang pintar, yang penurut, bagaimana ketika dia di pesantren, dia akan jadi ulama yang benar. Bukan hanya jadi orang baik. Karena ada orang lulus pesantren jadi orang baik aja. Tapi ada orang yang jadi orang baik dan memperbaiki. Ini yang diharapkan gitu. Jadi ana rasa niat ibu tadi tetap niat baik ya. Hanya saja bagaimana lebih ditekankan supaya anak ini di pesantren. Dia mungkin mendapatkan lingkungan yang mendukung dia untuk jadi lebih baik. Jadi tetap tujuannya ibu bagaimana anak ini menjadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas nasihat, atas solusinya. Demikian yang ibu yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sudah penelpon yang menunggu saat kita langsung sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam.
Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dari Hamba Allah, Jakarta. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali Ibu. Saya mau tanya ya, bagaimana cara penyampaian ke suami soal kita hubungan suami istri. Kalau kita protes pasti dia marah gitu. Misalkan kayak istri itu harus melayani suami dengan dandan, dengan ini, tapi dia sendiri nggak menjaga kebersihan gitu, Ustadz. Ini udah lama, udah hampir 16 tahun gitu. Allah Akbar. Kadang-kadang saya suka, akhirnya kalau saya lagi nggak tahan, saya share ke kakaknya dia. Kakaknya bilang itu mah hal yang biasa gitu. Ya, kalau 16 tahun kayaknya udah karatan kayaknya. Iya, dia tuh kalau untuk kadang-kadang saya udah tawarin mau pulangnya malam mau pakai air hangat enggak gitu, Nah. Baik, tapi Ibu. tetap dia nggak mau gitu. Baik. Nah, Baik, subhanallah. cukup, Ibu. Usaha yang Ibu lakukan, usaha yang sudah Ibu lakukan tadi menawarkan pelayanan kepada suami. Sudah gitu, tapi kalau saya kadang-kadang saya sedikit suka kesel, itu agak keras. Jangan menuntut aja, saling introspeksi, dia marah gitu. Siap. Baik, Ibu. Tunggu jawabannya Ibu di Jakarta. Semoga Allah berikan kemudahan. Silakan Ustaz. Nah, ya ada tipikal suami ini memang yang tidak menjaga kebersihan. Sampai ada cerita kawan dulu di Madinah, dia punya tetangga satu kamar itu yang aroma badannya itu Masya Allah. Jadi nggak usah pakai parfum udah wangi kamarnya gitu ya. Tapi wangi yang negatif, Gitu. wangi yang negatif. Jadi dia nggak, ya Allah gitu lah. Akhirnya kawan ini membelikan deodoran, kasih deodoran, kasih parfum ya. Karena dia ingin kamarnya kan bersama, kamarnya milik bersama, sehingga kita ingin menjaga kamar ini menjadi kamar yang indah, yang bersih kayak gitu. Walhamdulillah ketika dia pakai deodoran, pakai parfum, alhamdulillah ada perubahan. Tapi ketika habis, dia itu minta lagi gitu, bukan dia beli, dia minta lagi gitu. Ada orang-orang mungkin yang ya ada masalah dengan. Tapi kalau masalah ibu tadi sebenarnya alhamdulillah ibu 16 tahun sudah hidup bersama suami. Dan ibu dapat memahami karakter suami. Tinggal dicari selanya. Apa sih yang bisa membuat suami ini tersentuh hatinya? Mungkin kalau bicara tadi, ibu meminta, menuntut hak ibu, suami marah. Bagaimana sekarang memahamkan kepada suami ini tentang indahnya kebersihan? Bagaimana Rasul SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu separuh dari keimanan. Kalau hadis an-nadhafa minal iman itu enggak sahih. Tapi yang Nabi katakan at-tuhur, kesucian itu sebagian dari keimanan. Bagaimana Rasulullah SAW ketika masuk rumah itu bada abis siwak. Beliau memulai dengan menggunakan siwak ya. Bagaimana Nabi SAW beliau enggak suka sekali kalau ada aroma yang enggak nyaman. Makanya wangi sekali tubuh Nabi SAW. Jadi sekarang bagaimana menggiring suami untuk punya panutan. Ini loh kayak gini seharusnya kok. Jangan membandingkan suami sama orang lain. Jangan. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah tapi akan menambah masalah. Tapi bagaimana menumbuhkan kecintaan di diri suami kepada Nabi SAW sehingga beliau bisa meneladani Rasulullah SAW. Kalau dikatakan tadi suami ya masih berat setelah 16 tahun, ya udahlah. Ana rasa ibu mampu bersabar ya. Untuk hal itu dengan terus mendoakan suami, usaha tetap usaha, tapi jangan sampai memancing keributan. Udah nggak bersih, ribut lagi kan, tambah dua masalah gitu loh. Seperti itu. Jadi tinggal dikondisikan. Jadi ibu kalau bisa suami masuk rumah ya, dipasangin dupa Arab tuh yang dibakar, pasangin wangi ya. Pokoknya bikin suasana itu jadi orang yang kotor nggak nyaman dia dengan suasana itu. Orang yang nggak bersih nggak nyaman.
Kalau tadi kata ibu sudah menyiapkan air hangat, tapi ada orang memang yang nggak mau mandi gitu loh. Ada yang kayak gitu. Jadi berat sekali dia untuk mandi seperti itu. Tapi insya Allah, anak rasa ibu bisa bersabar. Ibu bisa bersabar, dikondisikan. Apalagi tadi kalau ngomong sama kakaknya suami, aduh itu biasa itu. Artinya memang ada keluarga-keluarga yang kurang menjaga kebersihan. Dan alhamdulillah, anti sudah bisa bersabar 16 tahun. Insya Allah lanjutkan nih kesabaran ibu. Dan itu akan jadi pahala buat ibu. Tatkala hak ibu tidak diberikan oleh suami, maka mintalah hak ibu sama Allah Azza wa Jalla dan berikan hak suami ibu. Hadza wallahu a'lam. Mas jazakallah khairan atas nasihat serta jawaban dan penjelasannya atas pertanyaan dari ibu yang tadi, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Baik, pertanyaan berikutnya penelpon sudah menunggu, saat kita kembali sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, ini Bapak Ustaz. Ya, dengan Bapak siapa, di mana? Dari Pak Ali dari Medan ini. Silakan Bapak di Medan. Dari tadi ibu-ibu terus. Ibu, ini baru bapak yang telepon. Masya Allah. Kabar Pak Ali, gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nah, silakan Bapak Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini Ustaz, ada keluarga seseorang, dia ribut dalam rumah tangganya, tapi yang laki-laki mengucapkan cerai sampai 3 kali. Apakah itu sudah jadi talak atau tidak Ustaz? Satu. Yang kedua, ini yang laki-laki juga ada mempunyai kesalahan dan yang perempuan juga ada mempunyai kesalahan. Kesalahannya nggak apa disebutlah, tapi masing-masing juga mempunyai kesalahan. Siap. Jadi apa solusinya Ustadz untuk menggabungkan mereka itu kembali Ustadz? Tolong. Iya, jadi sang suami mengucapkan cerai 3 kali di saat ribut itu. Iya, saat marah lah gitu, saat marah lah. Nah, siap Bapak Ali. Nah, Baik, barakallahu fiik. tunggu jawaban Pak Ali di Medan. Terima kasih. Nah. Silakan Ustaz. Ya, berkaitan dengan cerai ya. Apakah cerai yang dilontarkan dalam kondisi marah sah atau tidak? Para ulama membagi marah itu jadi 3. Marah yang muntap, yang sampai puncaknya sehingga orang tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Tertutup akalnya. Gelap. Sehingga ketika dia diingatkan, engkau tadi menceraikan. Enggak. Dia enggak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Marah yang seperti ini, maka ucapan cerai yang dilontarkan oleh dia tidak sah. Kemudian ada marah yang di awal marah lagi, awal ribut, dia sadar dengan apa yang dia ucapkan, maka ucapan cerai dia jatuh. Semua sepakat hal itu. Nah, ada marah yang di tengah-tengah. Nggak sampai puncak, tapi juga bukan di awal marah. Apakah yang seperti ini jatuh tolaknya? Pendapat jumhur ulama jatuh tolaknya. Kenapa? Ya karena ukurannya apa sekarang? Kalau dia mengatakan, enggak, aku tadi enggak sadar. Engkau sadar dengan omonganmu. Kalau dia mengatakan, enggak, aku tadi marah, sangat marah gitu. Tapi engkau sangat marah, tapi engkau sadar dengan ucapanmu. Artinya orang itu ketika marah sama Nabi SAW disuruh diam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau marah diam. Ini menunjukkan bahwa ucapan orang yang marah terhitung ucapan dia. Kalau itu celaan, maka dia berdosa dengan celaan yang keluar dari mulut dia. Kadang-kala ada orang marah, kebun binatang keluar dari mulutnya. Apakah nggak dihitung omongan dia? Nggak, dia marah. Jadi dia, kalau nggak sadar lain lagi. Tapi ketika dia sadar, maka konsekuensi dari ucapan dia itu ada. Maka marah itu yang di pertengahan itu sah ketika dia mengucapkan cerai. Tapi ini masalah kalau dia mengucapkannya satu majelis, dia mengatakan aku ceraikan kau 3 kali. Atau aku ceraikan sebanyak 3 kali. Ketika dia mengucapkan itu, pendapat yang rajih di antara pendapat para ulama, cerainya jatuh sekali. Jadi sudah jatuh cerai. Tapi sekarang gimana Ustaz? Agar mereka bisa kembali. Orang yang diceraikan 1 kali itu masuk masa iddah. Iddahnya perempuan itu 3 kali suci. Jadi atau 3 kali haid, ada perselisihan di antara para ulama. Maka ada waktu untuk memperbaiki dalam masa iddahnya ini.
Terus gimana tadi kalau dikatakan kedua orang ini punya kesalahan. Kadangkala suami istri itu dua-duanya punya kesalahan. Dua-duanya punya kekurangan. Tapi karena egois mereka nggak mengakui kekurangan dan kesalahan mereka. Diperlukan mediator. Dari pihak suami, dari pihak istri. Datang bersama. Kumpul mereka. Tanpa kedatangan suami istri tadi umpamanya. Dimusyawarahkan dulu. Apa sih masalahnya? Oh ternyata fulan itu kayak gini. Terus iya fulan juga kayak gini. Mungkinkah diperbaiki? Kayaknya masih mungkin. Ya sudah, ketika masih mungkin diperbaiki, pihak keluarga ini, pihak keluarga laki-laki panggil yang laki. Engkau itu, istrimu itu tuntutannya nggak banyak, dikatakan. Dia cuma minta ini itu dan itu hak dia. Engkau berikanlah, engkau sebagai pemimpin, ya kasih nasihat dia. Engkau seharusnya lebih sabar ya, lihat kepada kelebihannya. Kemudian dari pihak istri panggil tuh perempuan itu. Engkau tahu kenapa? Rumah tanggamu kok ribut. Masalahnya itu sebutkan. Suamimu itu gak nuntut banyak sebenarnya. Oke, suami punya kekurangan. Jangan kau fokus kepada kekurangannya. Tapi lihatlah kepada kelebihannya. Harapannya kalau memang masih bisa diperbaiki. Tim mediasi ini yang menetapkan. Tapi kalau mereka mengatakan aduh kayaknya gak bisa. Dilanjutkan. Udah gak bisa. Mereka kalau kumpul ribut lagi. Kalau gitu pisah baik-baik. Maka mereka berpisah. Hada wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya demikian Bapak yang bertanya di Medan, semoga bisa dipahami. Nah berikutnya masih ada penelpon yang menunggu saat kita coba sapa langsung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Yayu di Jakarta. Silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bu Yayu, gimana kabarnya Bu Yayu? Barakallahu fiik. Alhamdulillah Ustaz. Nah, tafadhali Bu Yayu. Mau nanya. Ustaz, saya ini kan punya anak dua Ustaz. Dua-duanya cowok. Nah, dua-duanya sih waktu itu udah masuk pondok ya. Yang pertama yang SMA itu tapi nggak lanjut Ustaz. Nah. Maksudnya nggak lanjut nggak sampai selesai? Iya, kebetulan waktu itu kami belum hijrah Ustaz, belum tahu sunnah. Jadi anak saya juga mondok bukan di tempat sunnah. Tapi alhamdulillah yang kedua sudah. Alhamdulillah. Nah sekarang masalahnya gini Ustaz. Anak saya ini kan merokok Ustaz. Nah kebetulan kan masih SMA kelas 3 Ustaz. Saya sebenarnya sangat sedih juga. Nah anak saya ini kalau minta uang sama saya tuh cenderung sering berbohong gitu loh Ustaz. Dalam arti gini, saya sangat membatasi banget untuk uang itu karena takutnya nanti buat rokok. Jadi kebutuhan apapun, saya cenderung misalnya mau beli apa, bahkan saya cenderung lebih ke transfer gitu Ustaz. Pokoknya menghindarin anak ini supaya pegang duit, rokok gitu, iya Ustaz. Jadi saya cenderung bohong kalau ditanya, ibu minta duit gitu. Ibu ini punya duit tunai, saya bilang enggak gitu. Gimana Ustaz ya? Saya selalu berbohong gitu Ustaz. Mohon petunjuknya Ustaz, caranya gimana gitu ya. Subhanallah. Baik Ibu. Ibu Yayu di Jakarta, terima kasih. Tunggu jawabannya. Silakan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah. Jadi berkaitan dengan anak ya. Kita itu harus sering-sering berdoa. Memohon kepada Allah buat anak-anak kita. Nabi Ibrahim aja ya. Nabi. Anaknya juga Nabi. Bagaimana doa beliau? Rabbana Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Minta ya Allah jadikan aku orang-orang yang mendirikan salat dan anak keturunanku. Minta terus wa junubni wa bani an na'budal asnam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ibu kencengin. Minta sama Allah SWT. Kemudian bicara sama anak, jujur sama anak. Sampaikan kepada anak, ibu ini takut nak, mau kasih duit sama engkau. Ibu ingin menyelamatkan engkau. Makanya ibu akhirnya, kalau dikatakan duit, ibu gak punya duit cash, ibu dalam hati ada duit cash tapi bukan untuk anak. Disiapkan, ini duit memang untuk keperluan. Sehingga untuk yang anak yang ada transfer, sampaikan seperti itu kepada dia. Duit ibu transfer. Itu yang kebutuhannya engkau. Karena sampaikan juga, ibu harus bertanggung jawab dengan urusan uang yang diberi oleh suami. Maka harapannya anak semakin sadar gitu loh. Ya mungkin dicarikan kawan-kawan yang baik anak tersebut. Wallahi jamaah, ana masih ingat pesan seorang syekh ya. Dia mengatakan anak kita ini kita didik dengan baik di rumah.
Kadang-kala kita panggilkan guru, kita masukkan pesantren, tapi tatkala dia keluar rumah, kita nggak tahu bersama siapa dia pergi. Maka tugas kita memberikan bekal yang cukup kepada anak dan terus berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan keteguhan di hati mereka dan istiqamah di atas jalan kebenaran ini. Nah, apa bapaknya ngerokok? Kok anak? Iya, anak heran Ibu Yayu tadi kok tidak bicara suaminya. Apa memang nggak ada suaminya Ibu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ada suami, Ibu ada suami dan mungkin suami bisa mendudukkan anaknya, memberikan penjelasan kepada anaknya dengan penjelasan yang lebih baik ya. Cuma kadang-kala ada yang suaminya ngerokok gitu loh. Kadang-kala anak ini dapat ini dapat dukungan gitu loh. Karena ada bapak dulu, anak punya abah dulu ngerokok karena udah berhenti alhamdulillah. Jadi memang orang dulu tuh kan mengatakan, engkau kalau belum kerja jangan ngerokok. Tapi nanti kalau udah kerja boleh ngerokok gitu loh. Nggak bicara tentang bahaya rokok, hukum rokok enggak. Yang dibicarakan karena fulusnya itu ngabisin fulusnya orang tua kalau ngerokok belum kerja gitu. Padahal kita tahu rokok ini berbahaya untuk kantong dan berbahaya buat yang di balik kantong, buat jantung kita. Barakallahu fiikum. Jazakallah khairan Ustaz nasihat serta jawabannya. Demikian Ibu yang bertanya semoga bisa dipahami dan diberikan ketabahan kesabaran untuk mendidik anaknya. Tapi masih ada penelpon yang menunggu terakhir. Masya mungkin Allah, kita tutupi dengan penelpon ini. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, ini Bapak dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Nahrul dari Gresik. Silakan Bapak. Izin bertanya Ustaz. Tafadhal. Barakallahu fikum Pak Nahrul. Kan saya kan lagi usaha jualan pupis di pinggir jalan. Oh, Masya Allah. Nah. Ya. Tapi kan saya masih belum bisa menghandle semua tugas saya Ustaz. Kayak mencuci piring, utama itu masih mencuci alat kotor lah. Terus saya kan beratnya kan saya mau menerusin ibadah sunnah kayak zikir sunnah, zikir pagi petang, terus sholat sunnah, terus baca Al-Quran, menuntut ilmu. Dan itu saya kewalahan, jadi nggak bisa cuci piringnya itu akhirnya bantu ibu. Ibu saya itu saya kasih upah sedikit lah buat tambahan uang belanja gitu. Itu gimana Ustaz hukumnya? Apakah saya meninggalkan ibadah sunnah itu mengerjakan semua tugas pekerjaan saya, ataukah saya boleh meminta bantuan ibu tapi saya beri upah gitu? Mohon bantuannya Ustaz. Nah, Masya Allah. Ya. Terima kasih Pak Nahrul di Gresik. Silakan Ustaz. Nah, barakallahu fikum, ini berkaitan antara mengamalkan sunnah dengan berbakti sama ibu. Maka ketahuilah Pak Nahrul ya, ketika Nabi SAW ditanya, amalan apa yang paling dicintai Allah? Maka jawaban beliau, as-salatu ala waqtiha, sallallahu alaihi wasallam. Qultu thumma ay, setelah itu apa? Qala birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini kebaktian kepada orang tua dibandingkan dengan amalan sunnah, maka tentunya lebih utama berbakti kepada orang tua. Maka kalau dikatakan tadi Pak Nahrul ini kalau dia cuci piring ada ibadah-ibadah sunnah yang terbengkalai karena waktunya memang nggak cukup itu loh. Maka ana rasa kalau memang bisa menggaji orang, gaji orang sebagaimana ibunya bersihkan, dia gaji orang. Tapi kalau nggak bisa Ustaz, ya sudah, jangan membebani ibu. Anti tinggalkan yang sunnah, anti laksanakan yang wajib, yaitu berbakti kepada ibu, itu lebih utama. Jadi kalau sekarang dikatakan tadi, ibu yang mencuci piring ya, Pak, kalau ada orang tua yang suka rela gitu loh, bukan disuruh sama anaknya, enggak, dia memang mau bantu anaknya, dan itu dari hatinya, ahlan wa sahlan gitu loh. Tapi jangan sampai bahasanya si anak mengupah ibunya, enggak gitu loh. Jadi sukarela ibu, ada rezeki memang antum ibu nggak cuci piring, antum berbagi sama ibu. Jadi nggak ada urusan ibu itu baru dapat uang dari antum kalau cuci piring. Ini menunjukkan antum mengupah ibu. Tapi kalau antum ibu cuci nggak cuci Ustaz, ana kasih nafkah sama ibu ana kasih kelebihan berbagi sama ibu ana. Maka nggak ada masalah ketika ibu dengan sukarela. Tapi jangan sampai kesannya tadi antum mengupah ibu untuk mencuci piring. Sehingga kalau pilihannya antara antum yang nyuci piring, tapi ada amalan sunnah yang harus ditinggalkan, maka antum memilih mencuci piring dan ibu tidak mencuci piring sebagai bentuk kebaktian antum kepada orang tua.
Itu lebih utama daripada antum sholat sunnah. Pilihannya sholat sunnah sama berbakti sama orang tua. Subhanallah. Anak itu kalau sedang sholat sunnah, ibunya manggil, dia putus sholat sunnah. Gimana sekarang ibunya disuruh cuci piring, dia sholat sunnah. Maka ini sesuatu yang kurang tepat ya. Jadi buat Bapak Nahrul, tadi pilihannya gaji orang. Kalau enggak, ya Bapak yang mencuci sendiri walaupun harus ketinggalan amalan sunnah. Atau yang ketiga, kalau memang ibu mau membantu, karena ada ibu yang suka rela membantu, dia ingin mengurangi beban anaknya, tapi ingat bukan diupah ibu, itu sukarela. Sedangkan uang yang antum berikan kepada orang tua adalah dalam bentuk nafkah dan bukan upah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas ilmu memberikan kepada kita, dan merupakan pertanyaan terakhir telah dijawab barusan Ustaz. Tanpa terasa waktu yang terbatas, akhirnya kita ucapkan jazakallah khairan atas ilmu memberikan kepada kita semua. Semoga bisa kita amalkan dan dapat memberikan semangat bagi kita tulabul ilmi senantiasa. Baik para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar di mana saja berada, mohon maaf atas segala kesalahan kurangan terjadi, dan terus saksikan cara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Ini dapat kami sajikan pada kesempatan ini. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang